Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Erna Susnya, CGP Angkatan 9 dari SMKN Bogor. Berikut akan saya sampaikan beberapa budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Selamat menyaksikan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Yayu Sakti MPD, yang terhormat Ibu Herdina selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sumber Daya Manusia, yang terhormat ibu-ibu calon guru penggerak, dan juga yang terhormat ibu-ibu dari SMK Negeri 2 Boyolali, program keahlian perbankan dan tata busana. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif sekolah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan saatnya yaumul qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, saya akan bacakan susunan acara diseminasi atau pembebasan budaya positif sekolah di SMK Negeri 2 Boyolali oleh calon guru penggerak angkatan 9. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, sambutan dari Kepala SMK Negeri 2 Boyolali Tulungagung. Acara ketiga, penyampaian materi diseminasi budaya sekolah. Dalam hal ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama disampaikan oleh Bu Erna Sulistian dari program keahlian perbankan. Sesi kedua disampaikan oleh Bu Lali Nurwedia dari program keahlian tata kecantikan, dan sesi ketiga akan disampaikan oleh Bu Widaryati dari program keahlian kuliner. Acara yang terakhir adalah penutup. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita buka acara ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Acara yang kedua, sambutan dari Kepala SMK Negeri 2 Boyolali Tulungagung, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Yayu Sakti MPD sebagai guru penggerak dari SMK Negeri 2 Boyolali. Kepada yang terhormat Ibu Yayu Sakti, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu. Kalau misalnya semangat Ibu kertok. Berdiri dulu Bapak Ibu Oke, ada Ibu-ibu, monggo. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, ini pembukaan yang santai saja nih. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Hari ini saya diberikan amanah kepada sekolah untuk mendampingi ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah diberikan kesehatan, kebahagiaan untuk bertemu dengan ibu-ibu yang sangat hebat dan semangat pagi ini menghadiri undangan dari CGP kita yang luar biasa. Untuk kegiatan ini Ibu merupakan rangkaian dari pendidikan calon guru penggerak yang nanti akan beliau jalani selama kurang lebih 6 bulan. Kalau saya dulu 12 bulan. Kalau dulu saya sendiri, sekarang beliau bertiga. Saya berharap ketika dulu saya banyak didukung oleh teman-teman, maka sekarang 3 guru-guru hebat ini saya nitip pesan kepada panjenengan, bantulah beliau-beliau bertiga ini supaya sekolah kita lebih merdeka dalam segala bidang, namun tidak berarti merdeka bebas, tetapi merdeka di dalamnya mengandung tanggung jawab sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik yang mewarnai sekolah ini untuk membersamai anak-anak menuju tujuannya, yaitu mengembangkan bakatnya. Nah, pada kesempatan hari ini, beliau ini diberikan tugas mendefinisikan, sudah sampai di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini banyak, ada segitiga restitusi, ada coaching, dan lain-lain yang nanti akan diseminasikan kepada panjenengan semuanya. Saya berharap Bapak Ibu terus untuk berkembang supaya kita tidak menjadi sudah PK, SMK PK, ada guru penggeraknya, menjadi kita menutup diri dari lingkungan luar. Di luar sana pergerakan sudah luar biasa, kita termasuk ketinggalan. Jadi jangan sampai kita menutup diri untuk menerima ilmu dari luar supaya kita tidak ketinggalan. Hari ini waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada beliau bertiga. Selamat untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada di guru penggerak, dan tolong diimbaskan kepada semua teman-teman supaya teman-teman lebih semangat lagi untuk menjalankan apa sih itu kurikulum merdeka, apa sih itu budaya positif. Dan bertiga ini kebetulan dari prodi yang berbeda, pasti ilmunya akan lebih meluas nih Bapak Ibu. Tolong dampingi beliau-beliau, dukung beliau-beliau supaya kita bisa maju bersama dengan sekolah lain yang sudah kemana-mana. Itu saja prakata saya hari ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sakti MPD
Acara berikutnya adalah penyampaian materi diseminasi budaya positif di SMK Negeri 2 Boyolali yang akan disampaikan oleh Ibu Erna Sulistian MPD. Kepada yang terhormat, Ibu Erna Sulistian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semua atas kehadirannya pada kegiatan pagi hari ini. Mohon izin hari ini saya Erna Sulistian CGP Angkatan 9 dari SMKN 2 Boyolali ingin melakukan pengimbasan kepada ibu-ibu semua. Pengimbasan yang saya lakukan itu karena saya sudah melakukan 2 bulan melakukan pendidikan guru penggerak. Diseminasi budaya positif yang akan saya imbaskan ke panjenengan semua. Ini nanti ada beberapa bagian, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti ada beberapa materi ibu-ibu ya. Ibu-ibu, ini yang akan kita bahas pertama, yaitu tentang disiplin positif. Ibu-ibu mungkin ada yang tahu makna kata disiplin itu yang gampangnya seperti apa? Patuh ya Bu Wiwi, patuh. Mungkin apa ada lagi Bu Wiwi? Atau yang lain ibu-ibu? Iya, patuh, taat, dan mentaati. Iya, benar sekali nih ibu-ibu. Makna kata disiplin di sini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk mendapatkan kepatuhan ini di mana dengan disiplin ini cenderung untuk memberikan ketidaknyamanan bagi suatu pihak, tapi tujuannya adalah untuk tujuan yang positif. Secara umum, disiplin positif ini adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Maksudnya di sini kita berusaha untuk mendisiplinkan anak, tapi kita juga tidak melakukan hukuman dan juga tidak ada pemberian hadiah untuk anak. Nah, contoh disiplin positif yang diterapkan di sekolah yaitu yang pertama masuk sekolah tepat waktu. Kemudian di sini berbaris dengan tertib. Nah, ini untuk jenjang SD ya ibu-ibu. Untuk jenjang SMK mungkin tidak. Kemudian berseragam sesuai ketentuan sekolah. Kemudian menaati tata tertib sekolah, mendengarkan pelajaran dengan tekun, kemudian beribadah tepat waktu, tidak terlambat masuk kelas, dan juga bila keluar kelas minta izin terlebih dahulu kepada ibu guru mapel. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, nilai kebajikan universal itu apa? Ibu-ibu. Nah, nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, di mana sebagian institusi atau organisasi itu memiliki nilai kebajikan yang sama karena nilai tersebut bersifat universal. Untuk nilai kebajikan yang bersifat universal itu tergambar dalam profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila yang pertama apa ibu-ibu? Nah, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apapun agamanya, dalam profil pelajar Pancasila adalah yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Untuk materi yang selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini yang ingin saya tanyakan pada ibu-ibu semua. Bagaimana menurut Anda, pernahkah Anda melakukan sesuatu
monggo ibu-ibu. Pernahkah kita terbersit dalam pikiran kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah semua pastinya, pernah Bu Nunung ya. Yang pasti nanti kalau Bu Nunung mengerjakan apa itu harapannya ada orang lain yang tersenyum dengan apa yang kita lakukan. Kan seperti itu ibu-ibu. Membuat bahagia, ya benar sekali. Jadi di situ ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu itu kalau ada imbalannya. Yang ketiga yaitu untuk menjadi diri sendiri. Itu tadi langsung klik gitu. Nah, misalkan di sini ibu-ibu ada pertanyaan, bila di sekolah kita ini tidak ada aturan yang mengharuskan kita untuk datang tepat waktu, kemudian tidak ada surat teguran dari kepala sekolah kalau kita datang terlambat, kira-kira, nah bagi ibu-ibu semua, apakah ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar anak-anak? Oke, ya, gimana Bu Indah? Tepat datang waktu, oke. Jadi menurut Bu Indah, nah dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku dari ibu-ibu guru, Bu Indah? Tadi yang pertama kan untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, penghargaan dari orang lain. Kemudian ada lagi yang mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah karena dari dirinya sendiri. Kalau menurut Bu Indah bagaimana? Diharapkan memang seperti itu, di mana setiap strategi positif yang kita terapkan di kelas diharapkan anak itu akan melakukan segala sesuatunya karena dirinya sendiri. Jadi bukan karena imbalan, bukan karena mendapat pujian, tapi diharapkan karena dirinya sendiri. Sini teori hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Pernah nggak dari ibu-ibu ada anak yang nakal terus diperingatkan atau diberi hukuman? Pernah ibu? Nah, saya kira semua ibu-ibu pernah melakukannya. Dimana kalau kita melakukan hukuman kepada anak, di sini nanti akan ada anak yang tersakiti, di mana konsep dirinya bisa menjadi buruk. Yang kedua, ketika anak dihadapkan pada konsekuensi yang harus dilakukan. Ya, jadi gini, kalau misalkan dia melakukan kesalahan, mereka diarahkan untuk bagaimana konsekuensinya jika kamu melakukan kesalahan ini. Nah, seperti itu arahnya. Jadi kita tidak serta-merta menghukum anak agar konsep diri anak itu tetap baik. Yang ketiga yaitu dengan kegiatan restitusi, di mana kegiatan restitusi ini adalah dengan cara memberikan penguatan kepada anak. Jadi anak tidak serta-merta kamu salah, bukan seperti itu. Kemudian juga tidak serta-merta diberikan hukuman, tetapi dia diberikan penguatan agar konsep dirinya menjadi semakin kuat. Nah, di sini ini di sekolah kita nih Bapak Ibu, saya ambil ini waktu ada anak yang terlambat. Nah, menurut ibu-ibu, nah kegiatan yang ada di foto sebelah kanan ini termasuk hukuman, apakah konsekuensi, apakah restitusi? Apa ini? Dua-duanya, ya. Gimana Bu Nunung? Konsekuensinya, ya Bu. Nah, di sini ini hukuman atau konsekuensi ini lebih cenderung ke arah hukuman, ya Ibu-ibu. Nah, karena kalau misalkan ini diarahkan ke tingkat konsekuensi, kalau terlambat berarti konsekuensinya apa? Berarti kan dia bisa
nanti juga ini juga termasuk dua-duanya agak tadi mendorong ke arah hukuman dan juga ke arah konsekuensi. Jadi anak diharapkan tahu konsekuensinya kalau dia terlambat. Nah, di sini ada tindakan dulu di sebelah kiri, misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat di mana saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Ibu? Ya, apa boleh? Nah, ini kalau kegiatannya itu lebih pada kegiatan yang tidak melibatkan fisik, itu dinamakan konsekuensi. Namakan konsekuensi. Kemudian kalau di bawahnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, itu hukuman apa konsekuensi Ibu? Hukuman, karena di situ melibatkan fisik anak yang dilibatkan. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Karena tadi dia melakukan coret-coret di meja tulis, konsekuensinya dia harus membersihkan, seperti itu. Kemudian kalau siswa diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu dulu ya, sekarang sudah tidak. Itu hukuman apa konsekuensi Ibu? Nah, hukuman karena ada keterlibatan fisik dari anak. Yang selanjutnya yaitu penerapan budaya positif. Selanjutnya yaitu dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu, kemarin ada yang kegiatan di sekolah di mana sedang viral, ada kegiatan ada bullying di sekolah yang menyebabkan ada siswanya yang sampai meninggal. Kemarin Ibu tahu, kemudian ada juga yang dari SD yang ada terkena sampai ke arah matanya terus menyebabkan kebutaan itu, Nah, di mana sebenarnya sekolah itu harapannya menjadi tempat yang nyaman bagi anak, tempat yang menyenangkan, kemudian tempat mereka belajar. Jadi diharapkan kita bisa menumbuhkan karakter murid yang kuat sesuai dengan visi sekolah. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau budaya positif yang selanjutnya yang ingin saya imbaskan ini adalah tentang keyakinan kelas. Ibu-ibu, kalau pas awal pembelajaran dulu ada yang jadi wali kelas, Ibu? Ya, hampir semuanya yang dihadir di sini menjadi wali kelas. Pas awal pembelajaran dulu, apakah ibu-ibu menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Keyakinan kelas itu bagaimana sih? Nah, sebelum itu, keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang diyakini bersama. Kemudian berasal dari penyatuan pemikiran mereka masing-masing atas nilai-nilai kebaikan yang bisa diterapkan di kelas. Jadi, keyakinan kelas ini 11-12 dengan kesepakatan kelas yang biasanya ibu-ibu terapkan pada awal pembelajaran. Jadi nanti anak diharapkan mempunyai kedisiplinan yang positif dari dalam diri mereka karena mereka sudah meyakini itu sebelumnya. Nah, ini menurut dosen keyakinan ini akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi dari intrinsiknya, kita rehatinya, istilahnya kayak gitu. Kita rehatinya. Nah, ini saya terapkan di kelas 11 PPK 1. Langkah-langkahnya untuk membuat keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, di sini saya tuliskan di mana siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Contohnya misal tidak terlambat, kemudian tidak melakukan bullying, disiplin, saling menghormati, mandiri, bertanggung jawab, dan lain-lain. Setelah siswa menuliskan keinginannya di sticky note, kita minta anak-anak untuk mengulas keyakinan yang tertulis tersebut dan menempelkannya di papan tulis. Jadi anak-anak diminta untuk setiap kelompok menempelkan dan mengulas keyakinan kelas yang ditulisnya masing-masing. Nah, kemudian langkah selanjutnya, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Yang penting itu seperti apa? Jadi ada anak yang menuliskan keyakinan kelas itu sama. Nah, itu kita pilah-pilah, kita gabung-gabungkan yang sama sehingga membentuk keyakinan kelas yang serupa. Langkah selanjutnya yaitu mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Maksudnya positif di sini
misalkan datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian tidak melakukan bullying, kita rubah menjadi kalimat yang positif, misalkan saling menghormati dan juga menghargai teman. Baik, buang sampah sembarangan juga kita rubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif, yaitu misalkan membuang sampah di tempat sampah, seperti itu dan selanjutnya. Nah, yang kelima yaitu mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jika ada keyakinan kelas itu lebih dari satu, yang pasti harus kita sepakati dengan anak-anak sehingga nanti mewujudkan keyakinan kelas yang harus mereka terapkan. Di sini ada contoh video pada saat penyimpulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan keyakinan kelas yang telah dibuat kita bersama-sama dan sudah dirangkum juga. Yang pertama, beriman dan bertakwa sesuai agama masing-masing. 2. Bersikap disiplin, jujur, bertanggung jawab. 3. Menjaga kebersihan kelas bersama-sama. 4. Menghormati, menyayangi, dan menghargai satu sama lain. 5. Peduli sesama dan menjaga solidaritas. Terima kasih. Mohon maaf tadi ada video terjeda antara video dan juga audionya. Jadi seperti itu, ibu-ibu. Jadi sebelum langkah pembelajaran kita berikan keyakinan kelas dulu pada anak-anak agar anak bisa melakukan segala sesuatunya itu dari dirinya sendiri, dari dirinya masing-masing. Masih semangat ya Bu? Bu, ini saya ada explication untuk ibu-ibu. Nah, Bu, cluenya seperti ini. Ucapkan yang saya katakan. Cluenya seperti itu. Ucapkan yang saya katakan. Ayam-ayam titik-titik. Titik-titik ayam-ayam. Ada berapa ayam? Pinter sekali Bu. Ini berarti konsentrasinya itu benar-benar ke saya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Intermezzo gitu. Intermezzo. Budaya positif yang selanjutnya ibu-ibu, itu tadi yang pertama budaya positifnya apa Bu? Disiplin. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan juga restitusi. Yang ketiga tadi tentang keyakinan kelas. Nah, budaya positif yang keempat yang ingin saya imbaskan kepada ibu-ibu semua yaitu konsep 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipahami oleh guru untuk menciptakan perilaku positif. Nah, di sini ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian kebutuhan untuk kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan juga kebebasan. Kita ulas masing-masing. Untuk kebutuhan yang bertahan hidup ini erat kaitannya dengan apa gitu? Nah, dengan kebutuhan yang bersifat pokok, bersifat primer, bersifat pokok. Hubungannya dengan makan, kemudian minum, tempat tinggal, dan juga kesehatan fisik. Karena memang di situ adalah outstandingnya adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Siapapun orangnya, entah anak-anak, entah kita, yang pasti kita punya kebutuhan yaitu untuk rasa kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya kita ingin dicintai orang lain. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar dari manusia.
kita ingin diperhatikan, kita ingin mendapatkan kasih sayang dari keluarga, dari teman, atau dari siapapun sebagai bentuk cinta dan dukungan. Untuk motivasi yang ketiga yaitu motivasi penguasaan. Penguasaan di sini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan, di mana kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi anak butuh untuk proses untuk menjadi kompeten itu agar diakui atas prestasinya dan juga keterampilan mereka untuk didengarkan, dan mereka diharap ingin bisa mempunyai harga diri di hadapan orang lain. Itu adalah motivasi penguasaan. Motivasi yang keempat yaitu motivasi kebebasan, di mana kebutuhan untuk bebas ini mampu menghadirkan kemandirian pada siswa. Kemudian siswa itu dihadapkan pada pilihan-pilihan agar bisa mengendalikan arah hidup seseorang. Anak yang mempunyai kebebasan yang tinggi itu menginginkan banyak pilihan, jadi mereka senangnya coba-coba. Nah, kita sebagai guru harus mendukung kebutuhan-kebutuhan dari mereka. Teori motivasi yang kelima yaitu motivasi tentang kesenangan, di mana kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, untuk bisa bermain dan juga tertawa bersama teman dan rekan-rekannya. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Posisi kontrol guru. Nah, diperhatikan Bapak Ibu, yang pertama posisi kontrol yang pertama di situ ada di bawahnya gambar peluit. Posisi apa Ibu? Penghukum. Nah, di bawah peluit ya, posisinya adalah sebagai penghukum. Jadi maksudnya apa sebagai penghukum? Mungkin ada yang bisa membantu? Berani? Gini. Ya, benar sekali ya Bu Rani. Kontrol guru yang pertama sebagai penghukum itu lebih pada ketika siswa ada kesalahan itu langsung menjustifikasi kamu salah, jadi langsung ada hukuman. Nah, itu posisi sebagai penghukum. Untuk posisi pembuat rasa bersalah, nah ini tadi posisi penghukum. Misalkan guru berkata, patuhi aturan saya, awas ya kamu jangan seperti ini, nanti kalau kamu seperti ini saya hukum ya. Nah, biasanya posisi kontrol yang pertama itu seperti itu, yang keluar dari perkataan guru. Posisi yang kedua yaitu posisi pemberi rasa bersalah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dari guru itu, loh piye toh, saya kecewa banget loh sama kamu, saya harus berharap banyak pada kamu kok seperti ini, dengan ada yang seperti itu. Karena di sisi posisi kontrol yang kedua, guru itu sebagai pemberi rasa bersalah. Jadi anak itu diarahkannya kamu salah, tapi dari dalam hatinya seperti itu. Posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Nah, ibu-ibu ada yang tahu kemarin yang sempat viral Ibu sama Apel? Ya, Ibu sama Apel. Di situ posisinya Pak Rindu dan Apel itu sebagai apa kontrolnya Pak Rindu? Kalau dari posisi kontrol yang ketiga ini kira-kira pas betul? Ada Pak Ibu sama April yang posisinya itu guyonan tapi terlalu membal banget gitu. Itu memposisikan gurunya adalah sebagai teman. Ketika posisi guru sebagai teman ini juga ada dampak negatifnya ya, dimana ketika siswa yang bersangkutan itu merasa kecewa dengan gurunya, mereka akan berpikir ternyata gurunya seperti itu ya, tidak sayang sama aku. Nah, posisinya situ. Jadi ada negatifnya dari posisi yang sebagai teman tadi. Untuk posisi yang keempat yaitu posisi sebagai pemantau, di mana kita sebagai guru memantau, mengawasi dan
perilakunya masing-masing sesuai dengan peraturan dan konsekuensi yang sudah diterapkan. Untuk posisi sebagai manajer di mana ini adalah posisi kontrol yang terakhir, di mana guru berbuat sesuatu itu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi guru sebagai manajer ini adalah salah satu langkah untuk menerapkan segitiga restitusi. Ibu-ibu ada yang sudah tahu segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk salah satu langkah untuk penerapan segitiga restitusi. Ibu-ibu ada yang sudah tahu segitiga restitusi itu apa? Lupa benar. Iya. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali dengan kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi praktek segitiga restitusi ini berdasarkan pada pelanggaran yang dibuat oleh siswa, karena siswa melakukan pelanggaran atas kesepakatan kelas, namun kita arahkan untuk pemanggilan sendiri, mandiri, dan diharapkan bisa memanfaatkan peran guru sebagai teman, pemantau, maupun manajer, tapi tidak dihadapkan oleh teman-teman yang lain. Contoh praktek segitiga restitusi, di mana di sini kegiatan ini saya lakukan atas pelanggaran siswa terhadap tata tertib untuk kasus siswa yang tidak masuk di kelas pada saat jam pelajaran yang tidak disiswainya. Cara pendekatan yang dilakukan guru ini yaitu dengan menggali motivasi intrinsik dari siswa. Jadi kita lihat motivasinya dulu terlambat itu seperti apa. Ya, ini contohnya ya Ibu, saya putarkan. Nah, ini saya ambil ini sebagai contoh saja. Ini kemarin saya memakai anak 11 BPK 1 atas nama Fitria. Sebagai contoh saja nih Ibu. Agak delay antara video sama suaranya Ibu. Maaf Ibu, itu tadi agak delay antara suara dan juga audionya. Kalau misalkan kita praktek secara langsung gitu gimana Bu? Boleh ya? Gimana bantu Bu Nono? Boleh, oke. Betul. Kita garis Agis kalau saya tak mentahin gimana? Motor itu tak mentahin. Nggak apa-apa. Dia jenenge juga tidak apa-apa ya. Oke, praktek. Praktek segitiga restitusi dengan siswa yang melakukan terlambat masuk kelas atau tidak masuk ke jam pelajaran tertentu. Mungkin bisa praktek di sini Bu, biasanya. Saya jadi apa Bu? Jadi siswanya. Tadi kalau pakai video kayaknya terjeda ya Bu, jadi lebih baik praktek sekali. Oke, Bu maaf ya. Oh iya, ini kita sebagai contoh aja nih Ibu-ibu ketika praktek restitusi di dalam kita sebagai wali kelas terutamanya. Nah,
sebenarnya posisi restitusi itu posisinya kita dekat dengan siswa, tapi karena keterbatasan ini tadi kalau pakai mic agak membinggung, jadi saya agak menjauh ya Bu, bukan berarti nanti harusnya gimana? Siap. Hadapnya dikit. Oh iya. Oh gini. Oh ya. Pura-puranya saya jadi gurunya ya, Bu. Jadinya siswanya. Oke, siap. Selamat pagi, Kak. Pagi. Kok kelihatannya kamu takut banget sih hari ini? Kenapa? Kok berdodos teman ini? Iya, nggak tahu ini kok tiba-tiba agak nggak enak ya. Iya, bias ya. Bias. Tahu nggak kamu tadi saya panggil ke sini untuk apa? Belum tahu. Iya, saya ini lupa. Iya, kakinya diturunkan di depan gurunya kalau gitu. Iya, nggak apa-apa. Saya mendapat laporan dari Pak Krisna, pengajar bahasa Inggris. Katanya beliau, kamu pas pelajarannya beliau ada di UKS tau Kak? Iya. Kemarin ya Bu? Iya Kak Kiri. Iya Bu. Oh iya, kenapa Kak Kiri? Kemarinnya itu saya ikut karnaval Bu. Jadi kecapean sampai malam karnaval. Iya. Jadi pas pelajaran Pak Krisna itu saya tiba-tiba masih kecapean, kakinya sakit. Kakinya sakit, iya Kak. Saya tahu setiap orang pernah melakukan kesalahan ya Kak. Iya, saya pun juga tidak terlepas dari kesalahan. Yang ingin saya tekankan di sini, tadi kan kamu sudah mengungkapkan alasannya apa? Iya, tapi kemarin saya sudah matur Pak Krisna loh Pak. Sudah matur Pak Krisna. Iya. Matur gimana? Pak, maaf kaki saya sakit kan kemarin ikut karnaval. Sama Pak Krisna. Makanya kalau karnaval itu ya ingat-ingat waktu kan gitu. Makanya saya tambah mules Bu. Iya, nanti kalau untuk masalah Pak Krisna nanti saya yang membantu untuk melakukan pendekatan ke Pak Krisna ya. Mungkin karakternya karakter penghukum itu tadi. Itu ya saya sudah sampaikan loh. Saya sudah minta maaf berkali-kali tapi Oh, Pak iya. Krisna marah-marah. Oh, iya. Saya tambah takut. Iya. Kira-kira kalau kamu tadi melakukan kegiatan tersebut tidak masuk di jamnya pelajaran Pak Krisna, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar ya? Iya, saya tidak mengikuti pelajaran dengan tertib. Apalagi? Kemudian saya juga iya, tanggung jawab saya kurang. Iya, tanggung jawabnya kurang. Kemudian dari posisi tadi kamu keyakinan kelas yang dilanggar adalah tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, diharapkan nanti kalau kamu seperti itu lagi, kalau ada masalah dengan pembelajaran bisa bicarakan dengan ibu, bisa bicarakan dengan teman-teman sehingga kejadian tersebut tidak akan terjadi lagi. Gitu Kak. Makasih ya Bu. Iya. Maaf sekali ya Bu. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Iya. Kalau ada karnaval saya ikut karnavalnya Pak Krisna. Iya, oke. Nanti ikut kegiatannya Pak Krisna ya, ikut nari-narinya Pak Krisna itu biar ikut karnaval timnya Pak Krisna supaya nggak dimarahi nanti kalau nggak masuk. Itu ya Kak. Oke, terima kasih ya Kak. Nanti dijaga lagi sikapnya, jangan sampai keyakinan kelas yang sudah kita bentuk di awal itu dilanggar sendiri oleh kakak. Gitu ya Kak. Terima kasih. Kalau ada apa-apa jangan lupa curhat dong Mak. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Hati-hati Kak. Oke. Terima kasih Bu Giri. Mohon tepuk tangannya untuk Bu Giri. Seperti itu Ibu-ibu. Ketika
segitiga restitusi. Nah, jadi seperti kita juga sebagai teman ke anak, sebagai pemantau dan juga sebagai kontrol bagi siswa. Nah, ada banyak kegiatan positif yang bisa kita terapkan di sekolah, misalkan saja Jumat bersih, kemudian kegiatan literasi, kemudian piket kelas dan lain-lain. Tadi kalau misalkan itu penerapan di kelasnya masing-masing, sakit nggih ibu-ibu? Nah, oh udah janji. Kenapa Bu? Anaknya betik-betik nonton atau gimana Bu? Gimana Bu? Oh gitu, berhubungan dengan mood ya. Nah, jadi posisi kontrol gurunya itu juga harus dikontrol Bu, dari segi gurunya, biar moodnya tidak naik turun. Oh teori, iya ada jargonnya teori itu ya Bu. Nah, simpulannya bisa saya ambil dari kegiatan kita kali ini. Di situ ada budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu kita mulai dengan penerapan disiplin positif dan nilai kebajikan secara universal. Budaya yang kedua yaitu memahami teori motivasi, hukuman, penghargaan dan juga restitusi. Untuk budaya positif yang selanjutnya yang tadi sudah kita bahas yaitu tentang keyakinan kelas. Dan juga kita harus memahami dulu kebutuhan dasar manusia itu seperti apa, sehingga posisi kontrol kita sebagai guru itu juga akan lebih pas mengena ke siswa. Posisi budaya positif yang selanjutnya yaitu kegiatan segitiga restitusi yang tadi sudah kita praktekkan bersama dengan Ibu Giri. Nah, upaya penanaman budaya positif di sekolah ini akan lebih diterima siswa ketika siswa itu dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi tidak hanya langsung ada just peraturan yang diterapkan di kelas. Jadi harus anak dilibatkan terlebih dahulu untuk pembuatan keyakinannya. Nah, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Jika ada pertanyaan dari ibu-ibu, mohon diungkapkan. Monggo ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan? Nothing. Paham berarti, paham banget ya Bu. Oke, silahkan Ibu Nuri. Terima kasih waktunya mendengar. Yang ingin saya tanyakan, saya tadi sudah mendengarkan uraian tentang budaya positif tadi ya kalau tidak salah. 5 ya? 5. Dari 5 budaya positif yang sebenarnya dari 6 budaya positif yang tadi sudah diberikan Bu Elna. Tentu saja kita memahami bahwa budaya positif itu semua harus diterapkan dan bagus. Tetapi mungkin harus ada yang dominan dari budaya positif 6 tersebut, mana yang dominan harus diterapkan di sekolah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nuri atas pertanyaannya. Nah, ada 6 budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Kalau ditanya mana yang lebih dominan harus kita terapkan. Nah, kalau ada pertanyaan mana yang harus dominan kita terapkan terlebih dahulu, bingung juga saya. Gimana Bu ini? Semuanya ya Bu ya. Jadi semuanya diharapkan mampu kita terapkan di sekolah kita. Nah, Bu. Oh, yang sudah dikembangkan apa? Yang sudah dikembangkan di sekolah kita yaitu budaya positif untuk penerapan disiplin positif dan nilai kebajikan. Jadi tidak hanya disiplin positif itu tidak hanya bagian dari si kedisiplinan dari kesiswaan, tapi juga penerapan disiplin positif itu diharapkan mampu sebagai kita, awalnya harus dari kita, dari Bapak Ibu guru, dari anak-anak untuk penerapan budaya disiplin positif. Nah, yang sudah dilakukan lagi, yang sudah saya lakukan yaitu tentang keyakinan kelas, itu sudah saya lakukan di kelas. Kemudian saya juga sudah melakukan yaitu budaya positif yang tentang posisi kontrol guru dan juga segitiga restitusi. Diharapkan nanti ibu-ibu semua yang ada di sini juga
sehingga bisa melakukan budaya-budaya positif yang sudah dipaparkan tadi. Nanti Ibu Nuri. Oke, terima kasih. Ibu-ibu, sebelum saya tutup ini saya punya sesuatu doorpress untuk ibu-ibu. Nah, tapi doorpressnya ada pertanyaan dulu ini. Nah, ini pertanyaannya. Budaya positif yang pertama kali dibahas sebelumnya tadi apa nih, ibu-ibu? Silakan angkat tangan. Apa? Ya, Guri. Oh, gimana? Bu Nunung apa Bu Nunung ini? Nggih. Oh, Bu Nunung nggih, monggo Bu Nunung. Bu Nunung apa Bu Nunung? Bu Nunung kan tujuannya kok ke sana. Maaf, Bu. Gimana Bu Nunung nggih? Kedisiplinan dan kebajikan dan kebiasaan. Oh iya, benar sekali nggih. Yang pertama kita bahas tadi adalah nilai positif dan nilai kebajikan universal. Tepuk tangan untuk Bu Nunung. Oh siap, terima kasih ya Bu atas perhatiannya. Saya jadi terharu. Nah, ini siap. Nah, ini yang kedua Ibu. Ada pertanyaan lagi dari konsep 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah kita terapkan, mana yang harus dipahami guru untuk menciptakan perilaku yang positif? Scrolling dulu. Dari 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipahami guru, manakah yang menciptakan perilaku yang positif? Atau kalau misalkan tidak kepada kebutuhan dasar guru, kalau tadi ada posisi guru sebagai penghukum, kemudian sebagai pemberi rasa bersalah, pemberi penghargaan, pemantau dan manajer, kiranya yang lebih dominan itu yang harus kita miliki posisi yang seperti apa? Silakan Bu Nuri. Sebagai manajer, sip, cinta untuk Bu Nuri ya. Jadi kita sebagai guru itu posisi kita harus kita posisikan sebagai manajer, di mana bisa jadi teman, bisa jadi kolega, seperti itu. Jadi kita tidak serta-merta memberikan rasa bersalah kepada siswa secara langsung, tidak langsung menghukum, tidak menyalahkan siswa, kemudian kita bisa mengarahkan anak untuk bertanggung jawab pada dirinya. Kiranya seperti itu. Cukup sekian kegiatan diseminasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih ibu-ibu. Kiranya nanti budaya positif yang sudah dipaparkan tadi bisa kita terapkan di kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan diseminasi budaya positif sekolah oleh Bu Erna Sulistian MPD. Nah, Bapak Ibu bisa kita simpulkan bahwa penerapan budaya positif di sekolah itu adalah sangat membantu dalam menunjang pencapaian visi sekolah. Siswa anak-anak kita harus merasakan sekolah itu nyaman, aman, menyenangkan. Jadi kita harus berbuat sesuatu, melaksanakan pembelajaran dan mengkondisikan lingkungan sekolah kita itu harus berpusat pada murid. Oke. Sekarang saya minta refleksinya satu orang saja. Bagaimana tentang kegiatan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Bu Erna Sulistian? Monggo mic-nya tadi di mana, Bu? Monggo Bu Wiwi kasih refleksi. Bu bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa apa yang telah disampaikan Bu Erna, disiplin dan sikap kita sebagai guru agar merangkul anak-anak supaya anak-anak itu nanti menjadi nyaman dan dengan sendirinya anak merasa atau melakukan sesuatu
sesuatu yang positif, yang disiplin secara tidak langsung. Jadi kita mengajak merangkul dengan secara tidak sadar, anak-anak itu sudah melakukan dengan sendirinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Bibi, tepuk tangannya. Saya kasih lagi dari yang junior Ibu. Terima kasih Bu Bibi, tepuk tangannya. Saya minta satu lagi ya dari yang junior Ibu, Bu Arina coba. Bu Arina, untuk refleksi dari acara ini dan bisa dikaitkan dengan pembelajaran yang Bu Arina lakukan setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga Bu Erna atas pemaparan ilmu baru bagi kami agar lebih bisa membudayakan suatu hal yang positif. Menurut saya, bagaimana bisa sebuah budaya positif itu diterapkan di dalam lingkup kelas maupun sekolah. Memang betul sekali bahwa guru sebagai contoh itu memang sebaiknya menjadi pemberi contoh nyata bagi muridnya. Misalkan dengan contoh untuk budaya positif siswa harus tidak boleh terlambat dalam masuk kelas. Berarti agar bisa menjadi seperti itu, guru pun sebagai sosok yang dianut itu harus mencontohkan hal yang sepatutnya seperti itu, seperti tidak terlambat masuk kelas, lalu berkata yang baik, tertib dalam peraturan seperti itu. Jadi ketika kita sebagai guru mencontohkan, ketika anak melihat bahwa hal itu merupakan hal positif, itu secara tidak langsung akan menjadi sebuah acuan bagaimana mereka bisa bersikap seperti itu. Terima kasih Bu Arina. Jadi intinya kalau sekolah mau budaya disiplin itu baik, berarti harus diterapkan oleh guru. Oke, terima kasih ibu-ibu. Berakhir sudah acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bu Erna Sulistian. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan sebagai acara penutup, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak. Ibu bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jebol.
Penerapan segitiga restitusi di SMKN 2 Boyolangu adalah sebagai berikut. Skenario kasus pelanggaran peraturan oleh murid, yaitu kasus 1, di mana jam belajar di SMK Negeri 2 Boyolangu dimulai pada pukul 7 hingga pukul 15. Setiap siswa harus mengikuti setiap kegiatan belajar sesuai jadwal yang telah berlaku. Fitria adalah salah satu dari siswa kelas 11 LPPK 1 pada suatu waktu tidak bisa mengikuti jam pelajaran bahasa Inggris dikarenakan berada di ruang UKS. Pak Krisna selaku guru pengampu melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Erna selaku wali kelas. Atas laporan tersebut, Bu Erna melakukan penanganan dengan menerapkan segitiga restitusi sebagai berikut. Kamu kok kelihatannya takut gak dipanggil ke ruang buka ini? Tidak tahu. Oh iya. Tahu nggak alasannya kenapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, gini Kak, berdasarkan laporannya Pak Krisna ke saya, kemarin ada pelajarannya beliau, kamu nggak ikut mengikuti pelajarannya beliau karena kamu kayak gitu Kak. Nah, saya tahu setiap manusia itu tidak biasa. Nah, pasti setiap kita mempunyai satu kesalahan. Tapi pas keadaan yang kemarin itu alasannya apa Kak? Alasannya yang pertama kan di sebelum Mbak Krisna itu kan kosong, jadi saya keluar kelas. Terus alasannya kedua kan Kira-kira berdasarkan kesepakatan kelas atau kegiatan kelas yang telah kita sepakati kemarin, apa yang kamu lakukan pada saat itu? tidak mengikuti pelajaran, Ada lagi nggak selain itu? tidak mengerjakan tugas. Tidak. Nah, kalau kamu sudah tahu kesalahan kamu seperti apa, kira-kira apa yang harus kamu lakukan setelah ini dengan ada kejadian yang Nah, kalau pada saat jam pelajaran kalau mau keluar segera kembali walaupun itu kosong. Nah, kalau seperti itu, kira-kira kamu sanggup nggak melakukan? Sanggup ya. Kalau gini, kalau misalkan dalam pembelajaran itu kamu mempunyai kesulitan dalam pembelajaran Pak Krisna, itu bilang guru yang bersangkutan atau bisa bilang ke temanmu, nanti pasti dibantu. Atau kamu bilang ke saya selaku wali kelas kamu. Jadi nanti kita bisa mencari solusinya. Jadi jangan sampai kamu menghindari pembelajaran itu, nanti yang pastinya akan merugikan kamu sendiri. Kira-kira kayak gitu kamu sanggup melakukan? Sanggup. Nanti tolong jangan diulangi lagi. Untuk selanjutnya kalau ada apa-apa makan ya. Skenario kasus pelanggaran peraturan oleh murid, yaitu kasus 2. Jam belajar di SMK Negeri 2 Boyolangu dimulai pada pukul 7 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setiap siswa harus mengikuti setiap kegiatan belajar sesuai jadwal yang berlaku. Nanda adalah salah satu dari siswa 11 LPPK 1. Pada suatu waktu hadir di sekolah dengan terlambat. Petugas piket melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Erna selaku wali kelas. Atas laporan tersebut, Bu Erna melakukan penanganan dengan menerapkan segitiga restitusi sebagai berikut. Ini tadi kamu datang jam Setengah 8 tuh. setengah 8. Kamu tahu nggak di sekolah ini jam belajarnya mulainya jam berapa sampai jam berapa? Tahu belum jam 9. Saya tahu setiap manusia itu nggak ada yang sempurna kalau setiap manusia pernah melakukan suatu kesalahan. Saya pun juga seperti itu. Tapi yang ingin saya tahu alasannya kenapa kok bisa terlambat? Saya mainan HP sampai malam terus akhirnya saat bangun. Oh gitu. Dan apa yang kamu lakukan ini keyakinan apa ya? Tidak mengikuti jam pelajaran sesuai yang ditentukan. Tidak mengikuti jam pelajaran sesuai yang ditentukan. Nah, dengan hal seperti itu, langkah apa
memiliki hari seperti apa? Saya tidak akan tidur sampai larut malam, akan memasang alarm supaya tidak terjadi. Berarti kamu tidur maksimal harusnya jam berapa? Jam 9. Jam 9. Jadi kamu harus batasi diri kamu. Jadi maksimal jam 9 kamu harus sudah bangun, biar nantinya pagi itu tidak terlambat. Kamu siap melakukan? Siap Bu. Kamu siap melakukan. Nanti berharap kamu benar-benar sanggup melakukan ini. Itu dia, jangan diulangi lagi ya. Terus sekarang kembali ke kelas. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil